Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin menikahimu. Wow, ini ada requestan ya. Jadi saya ambil secara readingan ya, secara umum. Ini bisa juga energimu ataupun energi dirinya bisa terbolak terbalik ya. Kalaupun memang kondisinya kalian ingin menikah atau ada rencana menikah ya. Kira-kira apa yang ada di hatinya saat ini? Dimana dia ingin menikahimu ataukah tidak, atau kenapa sampai kok belum menikah ya? Ada masalah apa? Penyebabnya di mana gitu ya? Isi hatinya kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana dia yang ingin menikahimu ya. Kita lihat, dia ingin menikahimu cepat ataukah lambat? Apakah ada masalah sehingga lambat, ataukah memang dia belum siap sehingga memang belum menikah ya. Kita lihat di sini di kartu pertama ada The High Priestess. Ini yang tentang studi atau tugas. Ada sesuatu yang belum selesai ya, entah kuliah ya, ataupun pekerjaan yang tidak bisa dia tunda. Ya, dia ingin nikahi kamu nih, dia ingin menikahimu. Tetapi setelah tugas ini selesai dulu. Ini entah di dirimu ya, mungkin kondisinya juga ya, dia melihat kamu mungkin masih studi, ataupun mungkin kondisinya masih ada ikatan kontrak kerja. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan. Ya. Karena di sini bicara tentang The High Priestess, ini adalah tugas yang harus diselesaikan. Ya, ini bahkan dia membaca buku, ya dia harus menyelesaikan dulu pembacaannya sampai selesai baru dia bisa ke yang lainnya. Atau PR atau tugas-tugas ya, sehingga ya dia harus konsentrasi di pekerjaan saat ini sebelum dia ke menikah. Eight of Swords ya. Saya melihat di sini juga ada beberapa yang saya merasakan energinya masih trauma ya. Masih trauma nih, artinya ini kan ada beban hidup. Mungkin dalam artian gini, dia harus berdamai dengan masa lalunya dulu dan harus bisa melihatmu dulu, yang kamu ini udah terbaik belum, dan saya pun sudah bisa siap untuk menjalani kehidupan belum ya. Sebelum menikah ini dia berpikir dulu nih orang ya. Kenapa? Jangan sampai nanti pas menikah kaget, loh kemarin sifatnya nggak begini, loh saya ternyata menikah karena ada yang trauma. Contohnya ya, mungkin karena dia dari keluarga broken home, ataupun mungkin kalau bukan dari keluarga broken home ya, dia melihat bahwa orang tuanya
marah-marahan di rumah. Jadi dia ada trauma. Makanya tadi saya bilang dia ini ada trauma. Jangan sampai nanti itu terjadi juga pada rumah tangga dia. Makanya dia harus banyak belajar dulu mengenali kamu ya, pasangan, dan begitupun kamu mengenali dirinya. Jangan sampai kaget, oh ternyata karakternya kayak gini tuh, oh saya kecewa karena tidak sesuai harapan, oh ternyata dia punya kekurangannya banyak sekali. Ini contoh ya, karena tadi saya bilang dia itu trauma ya. Jadi dia untuk mencari untuk ke menikah ini nggak semudah itu. Dia harus juga bisa menerima kekurangan dari pasangan, dan sebaliknya dia mau pasangannya juga bisa merubah karakter-karakter yang jelek dan bisa menerima kekurangan dia. Karena nih orang ini kan belum mengeluarkan semua unek-unek, belum mengeluarkan semua sifat asli ya. Kalau kita pacaran itu kan ibaratkan ya masih ada yang direm-rem ya. Dan saya merasakan energinya nih orang nih masih tertutup ya. Jadi ya dia takut aja nanti ketahuan semuanya yang jelek, akhirnya ribut, marah ya. Nah ini, jadi dia tidak mau ada dusta, sehingga ya dia harus melihat dulu karakter kamu. Ini ada beberapa yang sudah pacaran bertahun-tahun ya, tetapi kayak seolah-olah kayak hati kok belum serak gitu ya. Hati belum serak ini artinya apa benar dia ini sudah cocok untuk saya, dan saya ini sudah cocok untuk dia, karena masih agak kayak macam abu-abu gitu, belum yakin, walaupun mungkin sudah pacaran lama, macam ada keraguan gitu. Dan apakah waktunya sudah tepat ya? Karena di sini ada juga putus nyambung ya. Oke, berikutnya di sini Jasmine. Di sini ada beberapa yang tidak disetujui ya orang tua ya, ataupun mungkin kondisinya ada perbedaan agama sehingga ya bingung juga mau menikah di luar negeri juga nggak ada uang. Bicara tentang agama ya melarang. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang tua juga tidak restu. Nah ini ada dimana dia mendapatkan pasangan yang mungkin dia nyaman, sudah nyaman gitu ya, entah kamu entah dia sudah nyaman. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena ini energinya global, energi banyak orang, jadi kamu menyesuaikan ya. Kalau ini terjadi padamu ya energimu, kalau tidak ya berarti energi orang lain. Karena di sini ada yang mau nikah tapi nggak direstui, tidak direstui secara negara ya, artinya undang-undang mensahkan menikah yang seiman ya, sedangkan dia tidak seiman, ataupun mungkin restu orang tua, sehingga ya stuck di situ ya. Ini ibaratkan dia bernyanyi sudah mendapatkan orang yang klop, tapi ternyata tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu ya. Dia ingin menikahi, oke, saya ingin menikahi, saya sudah siap juga secara fisik dan mental, cuman restu orang tua gimana ya. Nah ini ada yang seperti gitu, sehingga ya dia masih rem-rem dulu, ataupun mungkin kondisinya dia stuck, dia bingung untuk mengambil keputusan. Maju salah, mundur pun salah. Kenapa? Karena saking cintanya dia ke kamu ya. Makanya tadi saya bilang ada yang putus nyambung, karena berusaha untuk mencari yang lain, pendamping yang lain seperti dirimu, penggantimu, tetapi nggak bisa. Karena ini serasa kayak udah klop aja, udah nggak ada drama, udah nyambung, nyatu gitu, tapi kok malah semesta tidak merestui ya. Bicara semesta ya berarti perwakilan ya orang tua gitu ya. Nah ini oke, berikutnya Page of Cups. Wow, kalau di sini dia ingin menikahimu. Ini ada beberapa yang saya merasakan energinya mau ta'aruf ya. Jadi gak usah pacaran deh, basi. Ujung-ujungnya putus, ujung-ujungnya dosa. Nih ada yang berpikiran seperti gitu. Nah ini ada yang kalau bicara tentang menikah, ada yang niat untuk ya sudah kalau nikah ya taruh aja gitu. Pacaran lama-lama ujungnya sudah sayang nggak jadi, putus, ataupun mungkin kondisinya ya sakit hati gitu. Jadi ada beberapa yang memang udah deh saya putuskan untuk mau serius. Kalau memang dia serius, kenapa tidak kita nikah
ya. Jadi nikahnya tuh ya cepat aja, nggak usah terlalu lama-lama gitu. Kalau bisa ta'aruf. Nah, ini ada yang berpikiran seperti gitu. Entah kamu juga yang mendengarkan, saya merasakan energinya seperti gitu. Karena udah trauma dengan putus nyambung atau em, diberikan janji semu gitu. Ya, sudah lama menunggu, sudah lama menanti, ujung-ujungnya putus. Atau bahkan menemaninya dari nol, ujung-ujungnya dia pergi ke orang lain. Nah, ini ada yang mau, ya saya menyerahkan semua kepada semesta, kepada Tuhan. Kalau memang dia jodohku, dekatkan. Tapi kalau dia bukan jodohku, ya jauhkan. Nah, itu ya. Jadi dia ingin menikah tanpa pacaran. Betul-betul ingin bertanggung jawab atas dirimu. Ya. Oke, berikut di sini ada di Devil. Eh Kalau bicara di Devil di sini, dia ingin menikah dengan kamu. Cuman dia merasa bahwa kamu orangnya keras ya. Banyak hal yang harus diperbaiki dari dirimu. Ini orang yang cinta gitu. Orang yang cinta. Tetapi kamu tuh orangnya keras kepala. Jadi dia ragu. Ataupun dirinya ya keras kepala. Bahkan tidak mau diatur. Jadi saya merasakan di sini energinya bahwa nih orang mau dia masih mau bebas. Jadi kalau bicara tentang dia ingin menikah, tetapi dia takut kebebasannya direnggut gitu. Dia nggak mau, jangan sampai nanti sudah nikah dia nggak bisa sebebas dulu. Dan memang itu kan terjadi gitu. Kalau sudah menikah berarti punya tanggung jawab tersendiri untuk keluarga, ya. Jadi dia nggak mau. Jadi dia oke, saya ingin menikahimu, tapi jangan sekarang karena saya masih ingin bebas dulu dengan teman-temanku, mau happy dulu. Jadi kenapa dia belum mau menikahimu gitu? Padahal sudah ingin nikah gitu. Dia ingin menikahi kamu karena memang kamu sudah perfect untuknya. Tetapi secara kebebasan mungkin saat ini belum. Ya. Jadi wow, ini banyak ini dia ingin menikahimu tetapi masih ada kendala ya nih orang-orang nih, ya. Ada kendala di keuangan, tugas, trauma, ya. Wow, banyak. Dan terakhir ini apa nih? Wow, Nine of Cups. Wah, kalau yang ini Nine of Cups ini adalah dia ingin menikahi kamu, tetapi ternyata kamu sudah mempunyai seseorang gitu ya. Ataupun mungkin dia sudah mempunyai seseorang dan kamu tidak mau dimadu. Ini contoh ya. Karena bicara tentang kesetiaan ya. Ya ada halangan. Jadi ini orang ini sebenarnya mau nikahi kamu ya. Tapi masih banyak penghalang karena dirinya. Ya, karena dirinya yang tidak bisa bersikap adil. Kalau seandainya dia sudah punya pasangan ya. Karena ada beberapa di sini yang saya lihat hubungan triparty. Tapi dia tidak mau melepaskan pasangannya. Nah, itu. Dan kamu pun juga saya merasakan di sini energinya tidak mau menjadi yang kedua gitu. Ya. Ataupun ada beberapa, oke, saya menjadi yang kedua, oke, tidak apa-apa. Tetapi yang sahnya ini nggak mau gitu. Sahnya ini nggak mau gitu. Jadi dia juga bingung ya. Dia tetap masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya, nah ini jadi sesuai tema kita. Dia ingin menikahimu, tetapi ternyata banyak halangan, hambatan, rintangan. Ya, akhirnya ya bukan batal sih, tapi niatnya mungkin tertunda ya. Atau bahkan ini yang tadi ada batal ya, karena saya bilang ada yang sudah putus ya. Akhirnya dia menikah dengan yang lain, walaupun mungkin kondisinya saat ini ada yang sudah cerai masih menunggu dirimu juga ya. Artinya kan ada yang bilang, oke, aku tunggu dudamu, aku tunggu jandamu, dan itu terjadi, tetapi ternyata kamu sudah dengan yang lain gitu. Tapi dia masih menunggu, nih ada ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Tetapi ya dia cuma serahkan kepada semesta. Kalau jodoh didekatkan, kalau tidak ya dijauhkan gitu. Karena dia tidak bisa berharap karena kamu sudah mempunyai pasangan atau dia yang sudah mempunyai pasangan. Gitu ya. Jadi seperti gitu, dimana dia yang ingin menikahimu tetapi belum terwujud dikarenakan yang tadi saya bilang banyak tugas, ada trauma, adanya ketidakcocokan dalam prinsip, adanya ya trauma juga tadi,
tidak adanya restu juga tadi ya. Terus ya tidak mau dimadu, dan ada yang tak mau ya, ta'aruf saja biar cepat ya. Itu pun kalau kamu mau gitu ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan C, G, H, A, O, W, Y, V, F, J, P, M, I, K, dan N. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, di mana isi hatinya ya, yang ingin menikahimu tetapi saat ini belum ya, banyak kendala ataupun halangan. Di mana kamu terkoneksi dengan huruf C, G, H, A, O, W, Y, V, F, J, P, M, I, K, dan N ya. Oke, dan untuk koneksinya, kalaupun mungkin dari inisial tidak terkoneksi, mungkin dari inisial, maaf, dari zodiaknya. Kalau tidak terkoneksi dari inisial ya, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat di sini untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius, Taurus, Cancer, Scorpio, dan bintang Leo. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius, Taurus, Cancer, Scorpio, dan Leo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.